Materi berikutnya adalah tentang teori motivasi yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Masroni MM dan Dr. Bambang Sugiono Agus Purwono, Politeknik Negeri Malang. Beberapa pokok bahasan adalah tentang pendahuluan, tantangan, teori motivasi, teknik motivasi, bentuk outcome dan input, ringkasan dan soal-soal latihan. Definisi motivasi. Motivasi adalah suatu variabel perantara yang digunakan untuk menerangkan faktor-faktor dalam diri organisme yang membangkitkan, mempertahankan, dan menyalurkan tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Yang kedua, teori yang lain adalah motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu dalam usaha untuk mencapai tujuan. Model motivasi adalah karyawan atau manusia dapat mengerjakan satu pekerjaan yang telah ditetapkan bersama dengan motivasi yang diberikan oleh pimpinan atau supervisor. Ada dua teori motivasi yang dikembangkan, yaitu teori isi atau konten teori dan proses teori atau teori proses. Teori isi terdiri dari teori hierarki kebutuhan, yaitu Abraham Harold Maslow. Yang kedua teorinya ERG, Alderfer. Yang ketiga adalah teori 3 motif sosial, punyanya David McClellan. Yang keempat adalah teori 2 faktor, punyanya Frederick Herzberg. Teori keseimbangan atau yang kedua adalah proses teori, terdiri dari teori keseimbangan atau equity teori. Yang kedua teori harapan atau expectancy teori, punyanya Victor Fromm. Yang ketiga adalah goal setting teori. Yang keempat adalah teori penguatan atau reinforcement teori. 5 basic human need, kebutuhan 5 dasar manusia, punyanya Abraham Maslow, terdiri dari hierarki seperti yang digambarkan seperti ini. Kita lihat bahwa yang paling rendah, hierarki yang paling rendah adalah physiological need, yaitu rasa lapar, haus, kebutuhan seksual, dan kebutuhan fisik yang lain. Apabila ini terpenuhi, maka akan meningkat, kebutuhan akan rasa aman atau safety need, rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional. Misalkan rumah perlu dipagar, setelah dipagar masih lagi ditambah dengan satpam, setelah satpam masih ditambah lagi dengan closed circuit television. Yang ketiga adalah social need atau love need, yaitu rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan persahabatan. Atau seseorang ingin masuk dalam satu organisasi yang sama, misalkan partai tertentu atau himpunan mahasiswa tertentu, adalah social need. Berikutnya adalah esteem need atau penghargaan, appreciation need, yaitu apabila seseorang mahasiswa mendapatkan nilai ranking tertinggi, kemudian dalam satu pertemuan dipanggil ke depan untuk menerima sertifikat sebagai mahasiswa dengan nilai yang terbaik, itu menerima sertifikat, dan itu luar biasa penghargaan. Aktualisasi diri yang paling tinggi adalah self-actualization need, yaitu pertumbuhan pencapaian potensi seorang dan pemenuhan diri sendiri. Contoh, misalkan pakar pesawat terbang, yaitu di Indonesia adalah Habibie. Kemudian pakar pesawat terbang yang lain adalah Wright Brothers. Kemudian juga pakar bidang kelistrikan, Thomas Alva Edison, dan yang lain. Di contoh yang sama, kemudian ada kesamaan antara ketiga penemu tadi adalah Herzberg, Maslow, dan Alderfer. Yang Herzberg ada dua, yaitu motivator faktor atau satisfier faktor, yaitu apabila tidak ditambahkan dia sudah terpuaskan. Sedangkan yang kedua adalah hygiene faktor atau dissatisfier faktor,
ditambahkan dia tidak pernah terpuaskan. Nah, ini masuk dalam yang hygiene factor adalah menurut Maslow adalah physiological need, safety need, dan sebagian social need, sebagian esteem need atau appreciation need. Dan yang paling atas adalah aktualisasi diri yang dikatakan sebagai satisfier factor. Tidak ditambahkan pun dia terpuaskan. Sedangkan versinya Aldever, bagian 2 ini tadi, self-aktualisasi dan esteem need adalah masuk growth, pertumbuhan. Yang 2 di bawah ini masuk relatedness, dan yang 2 di bawah adalah masuk di eksistensi. Ini contohnya adalah contoh-contoh punyanya Frederick Hegsberg, yaitu faktor yang hygiene, yaitu tidak pernah terpuaskan gaji. Kalau tahun ini menuntut, maka tahun depan akan menuntut lagi. Rasa aman, status, kondisi kerja, supervisi, kebijakan perusahaan, hubungan antar personal, itu tadi masuk contoh-contoh hygiene factor. Sedangkan satisfier factor adalah prestasi, pengakuan, tanggung jawab, pekerjaan yang menantang, pengembangan tingkat lanjut, keterlibatan, itu adalah satisfier factor. Ini beberapa contoh yang sudah disampaikan tadi. Teori yang berikutnya adalah teori 3 motif sosial, yaitu need for achievement, motif prestasi. Yang kedua, need for affiliation, motif persahabatan. Need for power adalah motif kekuasaan. Motif prestasi, yaitu mencari umpan balik atas perbuatannya, memiliki risiko yang moderat dalam perbuatannya. Yang tiga, berusaha melakukan sesuatu dengan cara yang baru atau kreatif. Yang kedua adalah need for affiliation, lebih suka bersama orang lain daripada sendirian. Yang kedua, sering berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, lebih baik memperhatikan segi hubungan pribadi yang ada dalam pekerjaan daripada segi tugas. Yang keempat, bekerja lebih efektif bila bekerja sama dengan orang lain dalam suasana yang kooperatif. Motif kekuasaan, need for power, sangat aktif dalam menentukan arah kegiatan dari kelompok di mana ia berada. Dua, sangat peka terhadap struktur pengaruh antara pribadi dalam kelompok atau organisasi. Ada teori yang lain yang dikatakan kompor panas yang membara atau the red hot stove rule, punyanya Douglas McGregor. Yaitu yang pertama adalah immediate discipline. Kita tahu bahwa kompor itu adalah kalau yang panas membara itu kalau kita pegang langsung terkena akibat tindakan yang dilakukan. Yang kedua, kalau kita tetap memegang terus maka terjadi tahapan yang kedua, advance warning, peringatan lanjutan, yaitu bisa melempuh atau terluka panas atau melempuh dan sebagainya. Yang ketiga, konsistensi. Siapa saja yang terkena, pria, wanita, tua, muda, kaya, miskin, semua terkena akan akibat ini. Yang keempat adalah impersonality, bukan orangnya, tetapi tindakannya yang terkena dampak tersebut. Teori yang berikutnya punya Douglas McGregor adalah teori XY teori. Douglas McGregor menemukan teori X dan teori Y setelah mengkaji cara para manajer berhubungan dengan para karyawan. Kesimpulan yang didapatkan adalah pandangan manajer mengenai sifat manusia didasarkan atas beberapa kelompok asumsi tertentu dan bahwa mereka cenderung membentuk perilaku mereka terhadap karyawan berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Teori XY teori ini akan dikembangkan pada bab berikutnya. Bambang Sugiono, Agus Purwono, dan Mas Roni, Politeknik Negeri Malang.